Dunia kembali menahan napas. Di tengah hiruk-pikuk politik global, satu nama berdiri kokoh tanpa gentar, Iran. Bukan karena ingin perang, tapi karena sebuah bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Hari ini, kita akan membedah blokade AS di Selat Hormuz, perlawanan Iran, serta konflik di Lebanon dan kesiapan Israel, bukan dari kacamata kekuatan asing, tapi dari perspektif harga diri sebuah peradaban. Yang menarik, Rusia juga ikut membantu meredakan ketegangan. Mari kita bahas. April 2026 menjadi bulan yang panas. Setelah negosiasi di Islamabad gagal, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump memutuskan sesuatu yang kontroversial, memblokade Selat Hormuz. Tujuannya mencekik ekonomi Iran, menghentikan ekspor minyak negeri para mula. Tapi apakah Iran diam? Tentu tidak. Iran bukan negara yang mudah diintimidasi. Dalam sejarah 45 tahun terakhir, sejak revolusi Islam, Iran telah membuktikan bahwa embargo dan sanksi hanya membuatnya lebih kuat. Lihatlah bagaimana industri dirgantara, rudal, dan teknologi nuklir sipil Iran berkembang pesat justru di bawah tekanan. Selat Hormuz bukan milik siapapun, tapi secara geografis ia berada di halaman depan rumah Iran. Setiap hari, sekitar 20% minyak dunia melewati selat sempit ini. Negara manapun yang bergantung pada minyak, termasuk Cina, India, dan negara-negara Eropa, mereka semua diam-diam berharap stabilitas tetap terjaga. Lalu mengapa AS bersikeras mengatur selat ini seolah itu milik mereka? Jawabannya sederhana, hegemoni. Setelah runtuhnya Uni Soviet, AS terbiasa menjadi polisi dunia. Tapi era itu telah berakhir. Dunia multipolar telah lahir, dan Iran adalah salah satu poros utamanya. Mari kita lihat fakta di lapangan. Ketika Angkatan Laut AS mengerahkan kapal perangnya ke sekitar Hormuz, apa yang dilakukan Iran? Pertama, diplomasi aktif. Presiden Pezeshkian dan pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei dengan sabar menempuh jalur perundingan. Iran bahkan menyetujui gencatan senjata beberapa pekan sebelumnya. Tapi ketika AS menarik diri dari meja negosiasi, Iran tidak panik. Kedua, kesiapan militer yang matang. Pada 11 April 2026, dua kapal perang AS mencoba melintasi Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Rudal jelajah Iran mengunci target. Drone intai Iran mengitari langit. Dan dalam waktu 30 menit, kapal-kapal AS itu memutar haluan. Mereka mundur, tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Itulah kekuatan deterrence, bukan dari agresi, tapi dari kesiapan. Perlu dipahami, Iran tidak pernah menginginkan perang. Ajaran Islam dan kebijakan nasional Iran selalu menekankan perdamaian. Tapi Islam juga mengajarkan bahwa jika seseorang berniat menyerangmu, maka belalah dirimu. Tidak ada kemuliaan dalam menjadi korban. Yang dilakukan Iran adalah membangun kekuatan untuk mencegah perang, bukan untuk memulai perang. Ini prinsip yang sangat rasional, tapi sayangnya sering disalahpahami oleh media Barat. Dan disinilah babak baru dimulai. Dunia tidak lagi sekedar Amerika dan sekutunya. Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin, secara resmi menawarkan diri menjadi penengah. Cina juga mendukung proses perdamaian. Iran menyambut baik tawaran ini. Mengapa? Karena Iran percaya pada dialog, bukan ancaman. Ini momen penting. Ketika AS memblokade, Iran membuka pintu. Ketika AS mengancam, Iran menawarkan solusi. Siapa yang lebih elegan dalam diplomasi? Anda bisa menilai sendiri. Di tengah ketegangan, jangan lupa bahwa Iran adalah rumah bagi 88 jiwa. Mereka adalah para dokter,
insinyur, seniman, dan petani. Ibu-ibu yang menginginkan anaknya tumbuh damai, ayah-ayah yang bekerja keras mencari nafkah. Mereka bukanlah musuh yang perlu ditakuti, mereka adalah manusia yang ingin dihormati. Iran telah membuktikan ketahanannya. Selama lebih dari 4 dekade, negara ini bertahan di tengah badai sanksi, perang proksi, dan kampanye media negatif. Tapi lihatlah, Iran masih berdiri. Bahkan di bidang sains, Iran menduduki peringkat teratas pertumbuhan publikasi ilmiah di kawasan. Di bidang teknologi drone dan rudal, Iran masuk jajaran negara terdepan. Semua itu diraih dengan tangan sendiri tanpa bantuan asing. Itulah yang disebut kemandirian. Kesimpulannya, krisis Selat Hormuz bukanlah cerita tentang siapa yang paling kuat. Ini adalah cerita tentang siapa yang paling konsisten dengan prinsip. Iran telah menunjukkan bahwa diplomasi dan kesiapan militer bisa berjalan beriringan. Iran tidak mengancam siapapun, tapi Iran juga tidak akan pernah tunduk pada ancaman. Sebagai konten kreator yang mendukung perdamaian, kami percaya bahwa solusi terbaik adalah dialog yang setara, bukan ultimatum, bukan blokade, tapi saling menghormati. Dan Iran dengan segala keterbatasannya telah menunjukkan keteladanan dalam hal ini. Semoga Timur Tengah segera kembali damai. Semoga akal sehat mengalahkan ambisi kekuasaan. Dan semoga rakyat Iran dan semua rakyat di dunia bisa hidup tanpa rasa takut. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda setuju bahwa dialog lebih baik daripada konflik, silakan like video ini dan subscribe untuk update geopolitik yang jernih dan berimbang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam perdamaian. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.